Halo, kembali lagi dengan saya Eno Aditya. Jadi di sini saya akan kembali memaparkan tentang COVID Control Objective for Information and Related Technology. Pertemuan kelima. Jadi COVID itu dirancang sebagai alat penguasaan IT yang membantu dalam pemahaman dan memanage risiko, memanfaatkan serta mengevaluasi yang berhubungan dengan IT. COVID merupakan kerangka panduan tata kelola TI dan atau sebagai toolset pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani gap antara kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. COVID memungkinkan pengembangan kebijakan yang jelas dan sangat baik digunakan untuk IT control seluruh organisasi. COVID juga berorientasi proses. Secara praktis, COVID dijadikan sebagai suatu standar panduan untuk membantu mengelola suatu organisasi. Sejarah COVID tahun 1996 itu dikeluarkan dan disusun oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari ISACA Information System Audit and Control Association. Ada 5 versi COVID yang sudah diterbitkan. Versi pertama diterbitkan pada tahun 1996, versi kedua tahun 1998, versi 3.0 di tahun 2000, versi COVID 4.0 tahun 2005, versi COVID 4.1 tahun 2007, dan ada juga COVID versi 5 tahun 2011. Ini baru ya. COVID sebuah kerangka kontrol TI. Visi COVID sebagai model untuk penguasaan IT. Misi COVID melakukan penelitian dan mengembangkan, mempublikasi dan mempromosikan terhadap kontrol objektif dari teknologi informasi yang secara umum diterima di lingkungan internasional untuk pemakaian sehari-hari oleh manajer atau auditor. Jadi COVID ini berguna juga untuk audit, untuk pengelolaan audit juga. Di sini ada audit framework, IT research, dari lab, data, information system, teknologi, fasilitas, human resource. Jadi di IT research ini diperlukan data, sistem informasi, teknologi, fasilitas, dan human resource, orangnya, manusianya. Untuk di bagian itu kan menuju ke IT proses ya. Itu di sini dibutuhkan plan and organize, perencanaan dan orang. Acquire and implement, pengadaan dan implementasi. Deliver and support, pengantaran dan dukungan. Ini penting karena di sebuah proses itu harus ada dukungan dan support untuk menjalankan kegiatan tersebut. Monitor and evaluate, pengawasan dan evaluasi di sini juga penting karena pengawasan itu diperlukan untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang akan terjadi. Kemudian menuju ke business recruitment. Di sini ada efektivitas, efisiensi, confidentiality, integrity, availability, compliance, information, dan kehandalan informasi. Jadi ke bisnis ini ini ada COVID framework dari IT resource. Ini diperlukan
data, sistem informasi, teknologi, fasilitas, dan manusianya. Kemudian menuju ke IT proses itu ada plan and organize, perencanaan dan orang, acquire and implement, pengadaan dan implementasi, deliver and support, pengantaran dan dukungan. Ini perlu karena sebuah pengelolaan sebuah kegiatan itu harus ada dukungan dan ada juga monitor and evaluate. Jadi pengawasan dan evaluasi ini penting untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang akan terjadi serta meminimalisir juga kerugian-kerugian yang akan didapat. Kemudian menuju ke business requirement. Di sini ada efektivitas, efisiensi, kerahasiaan, ketersediaan, pemenuhan, dan keandalan informasi. Jadi dalam sebuah kegiatan ini memang perlu untuk diefisiensi, diefektivitaskan. Oke, jadi sedalam cinta. Ini menuju ke business requirement. Di sini ada efektivitas, efisiensi, rahasia, integritas, ketersediaan, pemenuhan, dan kehandalan informasi. Jadi sebuah kegiatan itu memang perlu untuk diefisiensikan seefisien mungkin untuk meminimalisir biaya atau meminimalisir SDA yang ada. Juga ada ketersediaan dan pemenuhan ini harus karena dari pihak perusahaan ini juga harus memenuhi semua kebutuhan. Terus oke. Kapit framework IT proses, plan and organize. Ini perencanaan dan pengorganisasian. Ada topik, strategi dan taktik, merencanakan visi, organisasi dan infrastruktur. Jadi pertanyaannya, apakah IT dan strategi bisnis sudah ditetapkan? Apakah perusahaan sudah menggunakan secara maksimum sumber dayanya? Apakah semua orang di dalam organisasi sudah memahami sasaran IT? Apakah risiko IT sudah dipahami dan diatur? Apakah mutu sistem IT sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis? Ada juga acquire and implement, pengendalian dan implementasi. Topiknya IT solution, perubahan dan pemeliharaan. Jadi pertanyaannya, apakah suatu proyek baru dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan bisnis? Apakah proyek baru dapat selesai dengan tepat waktu dan sesuai anggaran? Apakah sistem kerja yang baru bisa diterapkan dengan baik? Ini nggak kelihatan. Deliver and support, layanan dan dukungan, layanan pengantaran dan dukungan proses penyusunan, pengolahan sistem informasi. Pertanyaannya, apakah layanan IT sudah diberikan sesuai dengan prioritas bisnis? Apakah biaya IT sudah dioptimalkan? Apakah pekerja mampu menggunakan sistem IT lebih produktif dan aman? Apakah keamanan, integritas, dan ketersediaan sudah pada tempatnya? Monitor dan evaluate, kontrol dan evaluasi. Topik penilaian overtime, jaminan pengiriman, sistem pengendalian manajemen kesalahan, pengukuran pekerjaan, question. Pertanyaannya, dapatkah IT mendeteksi suatu permasalahan sebelum semuanya terlambat? Apakah jaminan kemandirian yang diperlukan dapat memastikan bidang-bidang kritis bisa dioperasikan sesuai dengan yang diharapkan?
Oke, jawabannya ada di sini semua. Kerangka kerja framework COVID mengamankan aset sistem informasi, efektivitas sistem, efisiensi sistem, memberikan dan mengelola ketersediaan layanan sistem informasi atau availability, menjaga kerahasiaan atau confidentiality, meningkatkan kehandalan reliability, menjaga integritas data integrity, menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku saat ini, mengamankan aset sistem informasi. Aset sistem informasi suatu entitas seperti perangkat keras atau hardware, perangkat lunak, software, sumber daya manusia, file atau data, dan fasilitas teknologi. Informasi lainnya harus dijaga dengan baik dan dengan sistem pengendalian yang baik agar tidak terjadi misefisiensi. Jadi di sini juga perlu keamanan dan kerahasiaan sebuah file untuk sistem informasi ini memang harus diperhatikan. 2. Efektivitas sistem. Jadi suatu sistem informasi dapat dikatakan efektivitas bila sistem informasi memberikan manfaat dan ketepatgunaan teknologi dalam sebuah operasi dan administrasi. Jadi sebuah sistem informasi itu juga dikatakan berguna, dikatakan efektif kalau penggunaannya itu tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan. Efisiensi sistem, jika cara kerja dari sistem aplikasi komputer menurun, maka pihak manajemen dalam hal ini mewakili entitas harus mengevaluasi apakah menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku. Di sini seluruh kegiatan, seluruh organisasi, astagfirullah, menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku. Jadi di sini semua yang ada di dalam organisasi tersebut itu harus menaati peraturan yang ada. Karena apabila semua yang terlibat itu menaati aturan yang ada, otomatis itu sesuai dengan prosedur, maka itu akan bernilai dan bertambah guna untuk memberikan keyakinan yang cukup bagi para pihak yang berkepentingan dengan entitas beliau. Ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku. Jadi semua yang terlibat dalam entitas tersebut harus menaati semua peraturan yang berlaku di entitas tersebut, karena hal tersebut juga bernilai tambah guna dan memberikan keyakinan yang cukup bagi para pihak yang berkepentingan. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video saya. Terima kasih juga sudah melihat presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai data bagi pesaing entitas jika data tersebut berguna bagi pesaing. Jadi sebuah entitas ini harus menjaga kerahasiaan data, karena bagi beberapa pesaing data tersebut bisa sangat berguna untuk memanipulasi sistem atau memanipulasi data agar menimbulkan kerugian atau memberikan dampak buruk bagi entitas tersebut. 8. Menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku.
Ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, baik itu di dalam ataupun di luar entitas, memberikan dampak positif dan bernilai tambah guna. Jadi di sini semuanya berlalu, biarlah berlalu. Dua, efektivitas sistem. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif bila sistem informasi tersebut memberikan manfaat dan nilai tepat guna dalam sebuah operasi dan administrasi. Efisiensi sistem. Jika cara kerja dari sistem informasi aplikasi komputer menurun, maka pihak manajemen dalam hal ini mewakili entitas harus mengevaluasi. Jadi apabila kinerjanya itu menurun atau profit yang didapat itu menurun, dari pihak manajemen harus mengevaluasi apakah sistemnya itu masih memadai atau harus menambah sumber daya atau ada sumber daya manusianya yang harus dikurangi. 4. Memberikan dan mengelola ketersediaan layanan sistem informasi berhubungan dengan ketersediaan layanan atau dukungan teknologi informasi hendaknya dapat mendukung secara keberlanjutan terhadap proses usaha atau bisnis entitas. Semakin sering terjadi gangguan dalam sistem, maka berarti tingkat ketersediaan makin sistem itu rendah. Jadi semakin sering error itu harus sering-sering diservis. Menjaga kerahasiaan. Di sini fokusnya itu memang harus tepat guna dan efektif. Supaya itu file-file tersebut tidak semua orang bisa mengakses dan terlindungi kerahasiaannya, terlindungi aksesnya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. 6. Meningkatkan kehandalan. Di sini berhubungan dengan kesesuaian dan keakuratan bagi manajemen dalam pengelolaan organisasi, pelaporan dan pertanggungjawaban. 7. Menjaga integritas data. Integritas data adalah suatu konsep dasar informasi, memiliki atribut-atribut seperti kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan. Faktor utama yang membuat data berharga bagi entitas dan pentingnya untuk menjaga integritas data adalah makna data bagi pengambilan keputusan. Jadi data itu memperkuat keputusan yang diambil. Jadi dari data tersebut si pengambil keputusan ini dapat memilah apakah keputusannya itu sudah tepat ataukah masih ada kejanggalan atau kesenjangan. Nilai data bagi pesaing entitas. Jika data tersebut berguna bagi pesaing, maka akan kehilangan data akan berdampak buruk. Di sini kerahasiaan data ini sangat penting karena ada beberapa pesaing-pesaing mungkin ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi ada 5 standar lingkup audit 2A. Itu garis besarnya sebagai berikut. 1. Melakukan tinjauan atas keandalan dan integritas informasi operasional dan keuangan. Jadi laporan tersebut bisa diukur dan diklarifikasi dan juga diidentifikasi secara tepat dan jelas. 2. Menetapkan apakah sistem telah didesain sesuai dengan kebijakan yang berlaku, entah itu
sesuai dengan prosedur perencanaan, prosedur pelaporan, hukum. Yang ketiga, melakukan tinjauan mengenai bagaimana aset dijaga dan memverifikasi keberadaan aset tersebut. Jadi perusahaan itu benar-benar mengakui aset itu memang ada, dan juga pihak-pihak terkait telah memverifikasi keberadaan aset tersebut. Yang keempat, itu mempelajari sumber daya perusahaan untuk menetapkan seberapa efektif dan efisien mereka digunakan. Jadi di sini perusahaan itu sebaiknya menggali potensi-potensi karyawan-karyawannya agar menunjang profit perusahaan. Kemudian yang terakhir itu melakukan tinjauan atas operasional dan program perusahaan. Jadi perusahaan akan secara tepat mereka mencapai tujuan-tujuan tersebut sesuai dengan perencanaan-perencanaan yang matang. Kemudian ada 3 jenis audit internal. Itu ada audit keuangan, audit sistem informasi, audit operasional atau manajemen. Jadi jenis-jenis kegiatan audit internal itu, kalau yang audit keuangan, jadi mereka itu diandalkan dari integritas catatan-catatan akuntansi, baik dari informasi keuangan atau operasional perusahaan. Jadi mereka itu bertanggung jawab atas semua pengelolaan dana, baik dana yang keluar ataupun dana yang masuk. Kemudian ada audit sistem informasi. Mereka melakukan tinjauan atas pengendalian SIA untuk menilai kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur pengendalian serta efektivitas dalam menjaga aset perusahaan. Jadi di sini peran mereka itu penting karena mereka menjaga aset perusahaan dan kesesuaian laporan-laporan yang diterima. Jadi mereka itu meninjau kembali laporan yang mereka terima itu disesuaikan dengan prosedur-prosedur perusahaan yang berlaku. Jadi di sini nggak ada kesalahan.